Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di program Permatan Sehat CTV Madiun bersama RSUD Dr. Suroto Ngawi. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Hirwindrio SPN sebagai dokter spesialis saraf di RSUD Dr. Suroto. Pemirsa CTV, Ramadan adalah bulan yang sangat penting bagi umat muslim. Namun, bagi penderita epilepsi, muncul pertanyaan yang sering muncul. Apakah puasa aman dilakukan? Jawabannya tidak selalu sama untuk setiap pasien, karena kondisi epilepsi sangat bervariasi antar individu. Secara umum, puasa Ramadan berarti tidak makan, tidak minum, dan tidak mengkonsumsi obat oral dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Pada penderita epilepsi, hal ini bisa menjadi tantangan karena pengobatan epilepsi harus diminum secara teratur untuk menjaga kadar obat tetap stabil di dalam darah. Jika jadwal obat berubah atau ada dosis yang terlewat, resiko kejang bisa meningkat. Pengobatan epilepsi sangat bergantung pada kepatuhan minum obat dan interval waktu yang konsisten agar obat dapat optimal. Selain masalah obat, puasa juga dapat menyebabkan perubahan pola tidur, kelelahan, dehidrasi, dan perubahan elektrolit tubuh. Faktor-faktor tersebut pada sebagian pasien dapat menjadi pemicu kejang. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa puasa Ramadan dapat meningkatkan resiko kejang pada pasien epilepsi yang kontrol kejangnya buruk sebelum Ramadan, terutama pada pasien yang menggunakan banyak obat anti kejang sekaligus atau politerapi dan pasien menjalani puasa yang panjang. Selain itu, perubahan status hidrasi dan elektrolit selama puasa juga dapat berperan dalam mempengaruhi munculnya kejang. Namun di sisi lain, tidak semua penelitian menunjukkan hasil yang sama. Beberapa studi menemukan bahwa pada beberapa besar pasien epilepsi, puasa tidak menyebabkan peningkatan frekuensi kejang secara signifikan, terutama jika pasien mendapat pengawasan medis dan penyesuaian terapi yang tepat sebelum Ramadan. Bahkan, ada penelitian menunjukkan bahwa pada sebagian pasien, frekuensi kejang dapat menurun selama Ramadan dibandingkan sebelum puasa, meskipun mekanismenya belum sepenuhnya jelas. Penelitian juga menunjukkan bahwa pasien yang sudah bebas kejang sebelum Ramadan memiliki kemungkinan besar terhadap bebas kejang selama menjalani puasa. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan puasa pada penderita epilepsi harus bersifat individual dan tidak bisa disamaratakan. Salah satu fungsi penting jika penderita epilepsi ingin berpuasa adalah perencanaan terapi obat sebelum Ramadan. Pada beberapa kasus, obat yang biasanya diminum 3 kali sehari dapat disesuaikan menjadi 2 kali sehari, yaitu saat sahur dan berbuka. Penyesuaian ini harus dilakukan oleh dokter karena perubahan jadwal dapat mempengaruhi kadar obat dan efektivitas terapi. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa pada pasien tertentu yang menggunakan obat seperti carbamazepin dengan regimen yang disesuaikan, kadar obat dalam darah dapat tetap stabil selama Ramadan. Namun, bahaya besar justru sering berasal dari ketidakpatuhan minum obat. Ada pasien yang sengaja melewatkan obat agar tidak membatalkan puasa, atau lupa minum obat karena perubahan rutinitas harian. Hal ini dapat menyebabkan kadar obat turun dan meningkatkan risiko kejang yang kambuh. Tidak semua penderita epilepsi disarankan untuk berpuasa. Pasien dengan kejang yang belum terkontrol, riwayat status epileptikus, kemudian kebutuhan banyak obat anti kejang atau penyakit penyerta lainnya biasanya memiliki risiko yang lebih tinggi jika pasien berpuasa. Jika penderita epilepsi memutuskan untuk berpuasa, ada beberapa hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Yang pertama, jangan pernah melewatkan obat. Yang kedua, pastikan tidur cukup, karena kurang tidur merupakan pemicu kejang yang sering terjadi saat Ramadan. Dan yang ketiga, cukupi kebutuhan cairan saat berpuasa untuk mencegah dehidrasi. Dan keempat, hindari kelelahan dan keletihan. Selain itu, pola makan saat berbuka juga menjadi sangat diperhatikan. Konsumsi karbohidrat berlebihan saat berbuka dalam beberapa penelitian dikaitkan dengan peningkatan risiko kejang, sehingga pola makan yang seimbang tetap harus dianjurkan. Yang paling penting adalah penderita epilepsi sebaiknya berkontribusi dan berkonsultasi dengan dokter sebelum Ramadan untuk menentukan apakah aman berpuasa dan bagaimana strategi pengaturan obat yang tepat. Dari sisi agama, Islam memberikan keringanan bagi orang yang sakit. Jika puasa dapat membahayakan kesehatan, maka tidak berpuasa diperbolehkan dan dapat diganti dengan cara yang disesuaikan dengan ketentuan agama. Kesimpulannya adalah puasa Ramadan pada penderita epilepsi tidak selalu berbahaya, tetapi juga tidak selalu aman untuk semua pasien. Keamanan puasa sangat bergantung pada kontrol kejang sebelum Ramadan, kepatuhan minum obat, serta pengawasan medis yang baik. Dengan perencanaan yang tepat dan pengawasan dokter,
sebagian pasien epilepsi dapat menjalankan puasa dengan aman, sehingga pasien epilepsi akan minimal terjadinya kejang, dan kemudian obat tersebut dapat secara aman dikonsumsi hingga pada saat waktunya pengobatan dapat dihentikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu pasien epilepsi menjalani puasa dengan aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.